Halo guys, selamat datang di channel Mr. File 88 dan gue Reza Biaus kalian. Di video kali ini gue akan membawakan File Racing update untuk edisi 5 November 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro racing. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita terbaru mengenai dunia pro racing ya, yang dimana gue sudah memiliki ya status kontrak atau ya update status kontrak terbaru dari bintang New Japan Pro Wrestling dan juga WWE. Dan selanjutnya gue juga sudah memiliki hasil The Press Show AEW Dynamite di tanggal 3 November kemarin. Dan yang terakhir tentunya gue juga sudah memiliki update terbaru ya untuk pay-per-view dari AEW, yaitu AEW Full Gear yang akan dilaksanakan di tanggal 13 November mendatang. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama ya, yang bagaimana gua sudah bilang sebelumnya bahwa gua sudah memiliki update terbaru ya mengenai adanya beberapa bintang dari New Japan Pro Wrestling dan juga WWE yang akan segera habis status kontraknya, yang dimana gua mulai dari bintang New Japan Pro Wrestling yaitu Juice Robinson. Ya, sebagaimana yang gua dapatkan dari Fightful Select ya, bahwa kontrak daripada Juice Robinson di New Japan Pro Wrestling ini pun akan berakhir di akhir bulan Januari tahun depan. Dan Fightful Select pun mengatakan ya bahwa diharapkan di akhir dari kontraknya itu ya, Robinson ini pun akan mendapatkan penawaran dari berbagai promotion begitu. Dan seperti yang kita ketahui ya, memang Robinson ini sendiri pun sudah menjadi bagian dari New Japan Pro Wrestling itu sejak tahun 2015 ya, pada kala dia meninggalkan WWE ya, karena pada kala itu ya, sebelum Juice Robinson bergabung bersama New Japan Pro Wrestling, Robinson ini pun memulai karirnya di WWE, yang dimana dia pernah menjadi bagian developmental daripada WWE ya, pada kala masih bernama FCW, hingga mereka mengubahnya menjadi NXT dengan nama CJ Parker. Namun setelah dia meminta dilepas ya oleh WWE, dia pun langsung bergabung dengan New Japan Pro Wrestling. Dan sepanjang karirnya di New Japan Pro Wrestling gitu ya, dia pun sudah memenangkan berbagai title ya, baik itu dari single division ataupun dari tag team. Yang dimana dari single division dia pun sudah memenangkan 2 kali gelar IWGP United States Championship ya. Dan sedangkan pada kala dia di divisi tag team, dia ini pun memenangkan title atau berbagai dan juga berbagai kejuaraan tag team dari New Japan Pro Wrestling ya, bersama rekannya David Finlay, atau yang kita kenal mereka berdua ini pun sebagai Finjuice, yang dimana Finjuice ini pun pernah memenangkan turnamen daripada World Tag League dari New Japan Pro Wrestling di edisi 2019 yang lalu, yang membuat mereka ini pun berhasil memegang title IWGP Heavyweight Tag Team Titles di awal tahun 2020. Dan di awal tahun ini pun ya, mereka ini pun sempat memenangkan gelar Impact Wrestling World Tag Team Championship ya, sebagai bagian tur mereka ke Amerika Serikat begitu ya, dengan menggunakan klausul Forbidden Doors yang dimiliki oleh New Japan Pro Wrestling, Impact Wrestling, dan tentunya AEW gitu guys. Dan kita tunggu saja ya bagaimana kelanjutan karir daripada Juice Robinson ini. Apakah Juice Robinson ini pun akan bertahan di New Japan Pro Wrestling, atau dia akan memilih untuk berpindah ke promotion lainnya ya, yang gua rasa bisa saja dia memilih berbagai promotion yang berbase di Amerika Serikat ya, karena tunangannya ya dari Juice Robinson yaitu Toni Storm ini kini kan sudah menjadi bagian main roster daripada WWE, yang membuat Toni Storm kini pun sudah bermukim di Amerika Serikat mungkin secara permanen begitu guys. So kita lihat saja ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, yang dimana gua masih ada satu bintang yang akan segera habis kontraknya ya, yang dimana ini datang dari WWE, atau lebih tepatnya lagi ini mengenai kontrak mengenai Kyle O'Reilly ya. Kyle O'Reilly bukan Johnny Gargano, bukan Kevin Owens, tapi Kyle O'Reilly. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh PW Insider ya,
yang mengatakan bahwa kontrak daripada O'Reilly ini pun akan berakhir di bulan Desember ini, yang menyusul Johnny Gargano dan juga Kevin Owens ya, dimana Johnny Gargano akan habis di tanggal 3 Desember nanti, sedangkan Kevin Owens itu pun akan habis di tanggal 31 Januari tahun depan. Dan kita pun belum mengetahui ya, apakah Kyle O'Reilly ini pun sudah mendapatkan tawaran untuk memperbaharui kontraknya di WWE atau belum, begitu. Dan seperti yang kita ketahui ya, bahwa kedua rekan Kyle O'Reilly pada kala dia masih bergabung di grup daripada Undisputed Era, yaitu Bobby Fish dan juga Adam Cole, ini pun sudah menjadi bagian dari AEW, begitu guys ya. Dan kini hanya tersisa Roderick Strong saja seorang yang berada di NXT, karena dia baru saja memperpanjang kontraknya ya pada saat disuguhkan angle dia untuk memimpin Diamond Mine dan mereformasi Cruiserweight Division daripada NXT. Namun apabila kita melihat sisi lainnya ya, yang dimana sejak NXT dilibut menjadi NXT 2.0, kita pun bisa melihat yang dimana O'Reilly yang digadang-gadang menjadi pemegang title NXT Championship berikutnya gitu ya, pasca mundurnya Samoa Joe sebagai pemegang tahta tersebut karena cedera, yang secara tiba-tiba O'Reilly ditarik dari pertandingan tersebut ya, karena adanya serangan yang dilakukan oleh Pete Dunne dan juga Rich Holland. Dan pasca serangan tersebut kita pun bisa melihat bagaimana O'Reilly ini pun seakan membuat aliansi atau sebuah tag team bersama Von Wagner yang menjadi sosok penolong daripada O'Reilly gitu guys ya. Di awal daripada NXT 2.0 ini pun dimulai, dan pasca hubungan antara O'Reilly dan juga Von Wagner ini terbentuk, kita pun bisa melihat bagaimana karir daripada O'Reilly seakan perlahan-lahan ini pun semakin ditenggelamkan. Yang gua rasa kini O'Reilly semakin jauh dari main event scene untuk NXT 2.0 kali ini gitu guys ya. Dan gua rasa dengan semakinnya mantap daripada Bron Breakker, dan kita belum tahu ya bagaimana WWE pun akan mempush bintang-bintang barunya yang gua rasa menjadi produk asli daripada NXT 2.0. Siapa berikutnya akan dipush, gua rasa semakin kecil ya kemungkinan O'Reilly di masa yang akan datang bisa memenangkan gelar NXT Championship. Dan gua rasa inilah saat yang tepat bagi O'Reilly untuk keluar daripada WWE apabila memang dia sudah tidak kerasa lagi di WWE gitu ya. Yang gua rasa mungkin saja O'Reilly bisa saja menyusul kedua rekannya pada kala di Undisputed Era dulu, yaitu Adam Cole dan juga Bobby Fish di AEW gitu sih ya. Yang gua rasa O'Reilly dan juga Bobby Fish ini pun bisa mereunikan atau bisa menghidupkan kembali tag team mereka pada kala mereka masih di Ring of Honor terlebih dahulu, yaitu Red Dragon, yang merupakan salah satu tag team legendaris di indie wrestling scene gitu guys, gua rasa. Ya, kita tunggu saja ya. Ternyata semakin kesini ya, semakin mendekati akhir tahun, semakin banyak bintang-bintang dari WWE yang akan segera habis kontraknya. Belum lagi kita pun belum mendengar kabar daripada Sami Zayn yang kontraknya juga akan segera habis, tidak begitu jauh ya jaraknya dengan Kevin Owens gitu guys. Namun tunggu saja bagaimana pada akhirnya para bintang WWE ini yang segera habis kontraknya untuk melanjutkan karir mereka di dunia pro wrestling. Apakah mereka masih mempercayai mereka untuk mengembangkan karir mereka di WWE, atau mereka akan kembali ke tempat asal mereka yang dimana mereka berhasil membuat reputasi mereka hingga bisa dikenal saat ini, yaitu ke indie promotion gitu guys ya, atau mungkin berpindah ke promotion lain seperti Impact Wrestling, AEW, ataupun New Japan Pro Wrestling bahkan gitu. Oke, kita pun berlanjut lagi ya ke berita yang selanjutnya, yang dimana gue akan membawakan hasil dari show AEW Dynamite di tanggal 3 November kemarin, yang dimana show Dynamite kali ini memiliki headline itu adalah pertandingan Cody Rhodes menghadapi Andrade El Idolo, yang dimana untuk show Dynamite ini pun dibuka dengan pertandingan single match antara Kenny Omega menghadapi Alan Angels ya dari
Dark Order dalam pertandingan non-title match yang kita kira ya bahwa pertandingan pun akan menjadi pertandingan yang cukup mudah bagi Kenny Omega ya, karena kita ketahui bahwa track record daripada Alan Angels ini ya, terutama di single division ini pun tidak terlalu baik gitu ya, karena dia memiliki track record itu 14 kemenangan berbanding 19 kekalahan, yang tentunya secara statistik ya Kenny Omega pasti menang mudah ya. Namun yang terjadi ini pun tidak sesuai dengan dugaan ya, karena kita pun bisa melihat bagaimana Alan Angel bisa memberikan performa terbaiknya ya. Dan gua rasa ini merupakan performa terbaik Alan Angel dalam pertandingan single match ya, sepanjang dia berkarir di AEW ya, yang dimana dia pun berhasil merepotkan Kenny Omega di berbagai kesempatan, bahkan di awal sejak pertandingan pun dimulai ya, atau gua bisa bilang di paruh awal daripada pertandingan ini pun berjalan, kita pun bisa melihat bagaimana Alan Angel ini pun bisa tampil dengan dominan, dengan dia pun mengandalkan beberapa gerakan high flying dimulai dari suicide dive, lalu juga ada crossbody yang membuat Kenny Omega ini pun tentunya gelagapan gitu guys ya. Namun tentunya bukanlah Kenny Omega gitu guys ya, apabila dia tidak bisa mencari akal untuk mengatasi lawannya gitu guys ya, yang dimana dia pun pada akhirnya bisa memberikan perlawanan gitu guys ya. Dan tentunya Kenny Omega pun memberikan hard hittingnya kepada Alan Angel. Namun ada hal yang menarik lagi, yang dimana Alan Angel pun bisa kembali memberikan perlawanan pada kala Kenny Omega mencoba untuk melakukan free trigger, dan Alan Angel pun berhasil lolos dari serangan tersebut, dan Alan Angel pun mengcounter serangan tersebut, dan dia pun mendapatkan kesempatan emas untuk memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah dia berhasil mengcounternya dan memberikan lagi serangan-serangan high flying gitu ya, sehingga pada akhirnya Kenny Omega ini pun bisa mematahkan sekuens serangan daripada Alan Angels pada kala Alan Angels ini pun mencoba untuk melakukan frog splash ya kepada Kenny Omega. Namun Kenny Omega dengan tepat waktunya dia pun bisa mengangkat kakinya yang membuat Alan Angel ini pun lepas gitu ya. Dan kesempatan tersebut ya akhirnya Kenny Omega ini pun berhasil kembali lagi ya mencoba untuk mengambil alih keadaan daripada pertandingan tersebut begitu guys ya. Yang dimana kali ini Kenny Omega ini pun melakukan Snapdragon Suplex ya kepada Alan Angels. Namun secara mengejutkan, pin yang dilakukan oleh Kenny Omega ini pun masih bisa dipatahkan di hitungan kedua. Dan ini pun membuat si Kenny Omega pun semakin terlihat frustasi ya atas apa yang dilakukan Alan Angels. Dan Kenny Omega ini pun memutuskan untuk melakukan One Wing Angel kepada Angels. Ya, agak konyol ya. Oke. Yang dimana ternyata Angel ini pun bisa lolos dari serangan andalan daripada Kenny Omega, yang dimana Angels ini pun bisa mengkonversi serangan One Wing Angel miliknya Kenny Omega menjadi roll up pin. Namun hal tersebut pun belum cukup bagi Angels untuk memenangkan pertandingan tersebut gitu guys ya. Dan ini pun membuat si Kenny Omega ini pun semakin tertelan emosi, dan dia pun menyerang, memberikan beberapa kombinasi serangan yang pada akhirnya Kenny Omega ini pun berhasil melakukan V-trigger kepada Alan Angels ya. Dan setelah dia berhasil mengeksekusi V-trigger untuk kali pertamanya di pertandingan tersebut, yang dirasa oleh Kenny Omega ini pun dia belum cukup, dia pun memutuskan memberikan V-trigger yang kedua gitu ya secara beruntun, yang dimana serangan V-trigger kedua ini pun cukup membuat Kenny Omega ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut begitu guys ya. Dan pasca kemenangan dirinya atas Alan Angels, tentunya Kenny Omega ini pun masih belum puas ya, terutama apa yang dilakukan Alan Angels ini pun cukup memalukan nama daripada Kenny Omega ya di pertandingan tersebut begitu ya, dimana tentunya kita pun bisa melihat di beberapa kesempatan Kenny Omega juga hampir saja kalah dari Angels gitu. Dan atas hal tersebut ya Kenny Omega pun memutuskan ingin menyerang Angels menggunakan chair gitu guys ya. Namun sebelum Kenny Omega bisa melakukan niatannya ya, kita pun bisa melihat ada sosok Hangman Page yang memasuki arena pertandingan guna mencegah serangan yang dilakukan oleh Kenny Omega. Dan Hangman pun sempat dicegat oleh Michael Nagasawa yang memang menemani Kenny Omega. Namun cegatan Michael Nagasawa
seakan tidak ada apa-apanya, seperti angin berlalu saja. Dan Hangman Page ini pun langsung mengkonfrontasi Kenny Omega, yang dimana Kenny Omega pun sudah dipersenjatai oleh chair. Namun secara mengejutkan, Angel pun sudah bisa bangkit kembali di waktu yang tepat, dan dia pun berhasil merebut chair yang dipegang oleh Kenny Omega, sehingga membuat Hangman Page ini pun secara leluasa bisa melakukan buckshot lariat. Namun Kenny Omega pun masih bisa lolos dari serangan miliknya Hangman Page ini sendiri, gitu guys ya. Dan di akhir dari segmen tersebut kita pun melihat Hangman Page pun mengatakannya, tolong jaga title daripada AEW Heavyweight Championship ini untuk 10 hari lagi sebelum saya merebutnya, gitu. Yang meruting atau memaksudkan pertandingan mereka berdua di event Full Gear nanti, gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi, ini ada promo dari CM Punk yang tentunya ya sebagaimana di show sebelum-sebelumnya ya, para penonton yang hadir di arena Dynamite minggu ini, gitu ya, tentunya mereka pun langsung menyuarakan chant daripada CM Punk ya, pada kala CM Punk memasuki arena tersebut untuk melakukan promo. Namun pada saat dia mendengar tersebut, dia pun mengatakan bahwa dirinya dalam mood yang tidak bagus, begitu ya. Dan Punk pun merasakan sekarang bukan nama dirinya yang harusnya diberikan chant gitu ya, atau sorakan, gitu ya, namun melainkan nama seseorang yang saat ini tidak ada, yaitu Jon Moxley, yang seseorang yang harus tidak ada yang harus tidak berada di sini karena ya seseorang yang mengambil keputusan yang cukup berani dan tepat, seseorang yang mengakui akan masalahnya, yang menginginkan masalahnya itu pun bisa diselesaikan, begitu sih ya, yang dimana dia pun meminta bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan atas hal tersebut saya pun memberikan rasa hormat saya kepada mereka, dan saya rasa kalian semua juga harus memberikan rasa hormat tersebut kepada Jon Moxley. Dan melihat apa yang dikatakan oleh CM Punk, para penonton pun langsung menyuarakan nama Jon Moxley ya, sebagai penghormatan kepada Jon Moxley, begitu ya. Dan CM Punk menekankan ya bahwa apa yang dilakukan oleh Jon Moxley ini pun bukanlah tindakan pengecut. Apa yang dilakukan oleh Jon Moxley ini adalah tindakan yang berani, dan saya tidak akan senang bagi siapapun yang mengusik atau mengkritisi keputusan yang diambil oleh Jon Moxley ya, yang ditekankan oleh CM Punk. Dan ada satu hal lain yang membuat mood saya pun tidak enak ya dalam promo tersebut ya, kata CM Punk setelah dia mengutarakan perasaannya mengenai si Jon Moxley, yang dimana satu orang lain yang membuat mood daripada CM Punk ini pun jelek, yaitu adalah seorang Eddie Kingston. Terutama apa yang dilakukan oleh Eddie Kingston ya di episode daripada AEW Rampage minggu lalu, begitu sih ya, yang pada kala itu CM Punk ini pun sedang dilakukan interview, dan di tengah-tengah Eddie Kingston pun secara tiba-tiba menginterupsi interview yang dijalankan oleh CM Punk, yang membuat keduanya pun cekcok ya, karena Eddie Kingston pun sempat tidak menerima perkataan daripada CM Punk pada kala CM Punk ini pun menjadi komentator dalam pertandingan Eddie Kingston menghadapi Brandon Nielsen ya dalam babak semifinal daripada AEW World Title Eliminator, gitu guys ya. Dan atas hal tersebut ya, CM Punk ini pun ingin tatap muka dengan Eddie Kingston ya di episode AEW Rampage di hari Jumat ini ya, yang akan ditayangkan secara live ya, karena akan bertempat di St. Louis, yang merupakan tempat awal di mana AEW Full Gear ini pun akan dilaksanakan. Dan selain itu pun ya, CM Punk pun mengatakan bahwa dia pun ingin ada rasa minta maaf dari Eddie Kingston ya di hari Jumat nanti, gitu guys ya. Dan CM Punk mau mengatakan ya bahwa sebenarnya apabila tidak ada permasalahan daripada CM Punk, bahwa CM Punk akan dengan senang hati akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Jon Moxley di turnamen
AEW World Title Eliminator ini ya di semifinal nanti untuk menghadapi Orange Cassidy. Namun karena ada masalah yang tidak terselesaikan dengan Eddie Kingston, maka dia pun memutuskan untuk tidak ambil bagian di turnamen tersebut dan dia ingin menyelesaikan masalah itu dengan tuntas dengan Eddie Kingston ini gitu guys. Dan show pembelajaran ini ada segmen backstage ya, dimana kita pun bisa dilihat ada interview yang dibawakan oleh Super Click ya ada interview oleh dan kita pun belajar lagi nih ada segmen backstage interview ya, yang dimana kini yang diwawancari adalah Super Click, yang dimana The Young Bucks dan juga Adam Cole pun ditanyai mengenai serangan mereka kepada Jungle Boy di episode Dynamite minggu lalu. Namun di tengah interview tersebut kita pun bisa melihat adanya sosok daripada Luchasaurus dan juga Christian Cage ya yang menghampiri mereka di tengah interview itu, yang membuat Super Click ini pun secara perlahan mencoba untuk meninggalkan area backstage tersebut. Namun tentunya hal tersebut pun hanya kedok semata, karena kita pun bisa melihat itu hanya ancang-ancang daripada Super Click untuk mengengage kontak fisik dengan Luchasaurus dan juga Christian Cage ya, yang dimana kontak fisik antara kedua kubu ini pun berlanjut ke area pertandingan daripada AEW Dynamite gitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat bagaimana secara perlahan-lahan Super Click ini pun bisa menyingkirkan Luchasaurus dan juga Christian Cage. Namun di sisi lain nih kita pun bisa melihat ada satu hal yang cukup mengejutkan, yaitu adalah kehadiran Jungle Boy yang datang secara tiba-tiba dan melakukan suicide dive kepada ketiga anggota daripada Super Click. Dan sejak keadaan tersebut kita pun bisa melihat bagaimana satu persatu anggota daripada Super Click ini pun bisa disingkirkan oleh tim daripada Christian Cage dan juga Jurassic Express. Dan kita pun masuk ke penghujung daripada segmen ini yang kita diperlihatkan ya di arena entrance daripada arena pertandingan Dynamite. Kita pun diperlihatkan bagaimana Jungle Boy ini pun berhasil mengeksekusi Snapdragon submissionnya kepada Adam Cole, yang membuat apa yang membuat Jungle Boy pun bisa membalas apa yang dilakukan Adam Cole dan juga The Young Bucks minggu lalu. Namun apa yang dilakukan di Jungle Boy ini pun dirasa tidak cukup ya, karena kita pun bisa melihat di sisi lain ada sosok Christian Cage yang membawa dua buah steel chair, yang dimana kedua steel chair ini pun digunakan untuk menghajar kepala daripada Adam Cole, yang seakan kepala daripada Adam Cole ini pun dibuat sandwich oleh Christian Cage. Dan itu pun menutup segmen Super Click dengan Jurassic Express dan juga Christian Cage. Dan kita pun berlanjut, ini ada pertandingan Open Challenge ya, yang dibuka oleh FTR sebagai pemegang AAA Tag Team Championship, yang dimana yang menjawab Open Challenge itu adalah Samurai Del Sol dan juga Areo Star. Yang kita kenal tentunya Samurai Del Sol sebelumnya itu mempunyai nama Kalisto ya, pada kala dia masih bergabung di WWE. Dan pertandingan ini pun menjadi pertandingan debut bagi Samurai Del Sol dan juga Areo Star di AEW, dan keduanya mereka ini pun merupakan AAA reguler gitu guys ya. Dan dalam pertandingan ini kita pun bisa melihat ya, sejak awal pertandingan Samurai Del Sol dan juga Aerostar ini pun langsung saja tancap gas ya. Dan gua rasa itu pun merupakan langkah yang cukup berhasil yang mereka lakukan kepada FTR. Dan tentunya mereka ini pun mengandalkan serangan-serangan high flying ala luchador gitu guys ya. Namun secara perlahan tentunya FTR ini pun berhasil bisa mengambil alih keadaan tersebut ya, yang tentunya mereka ini pun memiliki kecerdikan dan juga teamwork yang sangat baik, yang membuat mereka pun secara perlahan bisa menyamakan keadaan, dan pada akhirnya mereka pun bisa mendominasi jalannya pertandingan tersebut, pada kala FTR ini pun berhasil mengurung Aerostar di tengah ring pertandingan, menjauhi jangkauan Aerostar dari rekannya Samurai Del Sol ya. Namun pada akhirnya ya, apa yang dilakukan FTR ini pun harus berakhir ya, pada kala Aerostar ini pun berhasil lolos dari kepungan FTR dan bisa men-tag in Samurai Del Sol, dan Samurai Del Sol pun akhirnya bisa memberikan perlawanan kembali untuk timnya, yang dimana kita pun bisa melihat adanya hot tag match hot tag chain wrestling dari Samurai Del Sol yang dimana ini pun cukup membuat FTR ini pun cukup kewalahan ya. Dan kita pun bisa melihat bagaimana beberapa saat kemudian FTR dan juga Samurai Del Sol dan Aerostar ini pun terlibat
kemelut yang cukup kacau ya di luar arena pertandingan gitu guys ya. Dan pada akhirnya ya pertandingan ini pun berakhir dengan kemenangan dari FTR setelah Cash Wheeler ini pun berhasil melakukan roll upin kepada Aerostar, yang dimana Cash Wheeler pun menggunakan mitrop untuk menjadi sanggaan dari dia melakukan pin tersebut. Dan atas kemenangan tersebut maka FTR pun bisa mempertahankan gelarnya sebagai AAA Tag Team Championship. Dan siapa berlanjut lagi, ini ada segmen promo yang dibawakan oleh Inner Circle dan juga American Top Team ya, yang gua rasa ini merupakan promo terburuk yang dibawakan Inner Circle ya, terutama promo yang dibawakan oleh Chris Jericho yang berbau seksual ya kepada Paige VanZant gitu guys ya, yang gua rasa itu kurang pantas dibawakan oleh seorang Chris Jericho ya. Yang dimana pada intinya ya dalam segmen promo tersebut Inner Circle pun memilih ketiga anggota American Top Team yang untuk mereka hadapi di event Full Gear mendatang, yang dimana ketiga anggota dari American Top Team yang akan menghadapi Inner Circle nanti yaitu adalah Junior Dos Santos, Andre Arlovski, dan nama terakhir adalah nama yang gua rasa ini merupakan paling the best dari American Top Team, yaitu Dan Lambert. Yes, Dan Lambert yang menjadi nama terakhir yang terpilih untuk mewakili American Top Team untuk match mereka menghadapi Inner Circle di tanggal 13 November mendatang ya guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi nih, ada segmen atau partai lanjutan ya dari TBS Championship Tournament yang kali ini pun mempertemukan Jamie Hayter yang ditemani oleh Dr. Britt Baker dan juga Rebel ya menghadapi NJ dari The Dark Order. Ya, bisa gua bilang ya sebenarnya pertandingan ini pun berjalan cukup berimbang begitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat bagaimana Jamie Hayter dan juga NJ ini pun memiliki momennya tersendiri dalam pertandingan tersebut begitu guys ya. Namun pada akhirnya ya, tentunya Jamie Hayter ini pun berhasil unggul di pertandingan tersebut dengan bantuan yang dilakukan oleh Rebel dan juga Dr. Britt Baker ya, terutama Jamie Hayter ini pun sebelumnya hampir saja kalah ya di tengah pertandingan tersebut setelah NJ ini pun berhasil melakukan chain wrestling yang diakhiri dengan DDT andalan ya, namun Jamie Hayter ini pun bisa mematahkan di hitungan kedua. Dan dengan bantuan Dr. Britt Baker dan juga Rebel gitu guys ya, ini pun dengan leluasanya Jamie Hayter ini pun berhasil mengeksekusi finishing move andalannya yaitu running lariat ya kepada NJ, yang membuat Jamie Hayter ini pun berhasil lolos ke babak kedua dari TBS Championship Tournament ini. Dan tentunya ya kemenangan ini pun belum cukup ya bagi tim daripada Dr. Britt Baker, karena kita pun bisa melihat pasca kemenangan Jamie Hayter, mereka bertiga pun langsung menghajar NJ, yang tentunya hal tersebut mengundang reaksi daripada penantang Dr. Britt Baker di Full Gear nanti, yaitu Tay Conti yang merupakan rekan daripada NJ juga ya di Dark Order ini pun memasuki area pertandingan guna menolong NJ. Namun usaha Tay Conti ini pun kurang berjalan mulus ya, walaupun kita pun bisa melihat bagaimana Tay Conti pun sempat menyapu bersih ketiga anggota daripada tim Dr. Britt Baker, walaupun pada akhirnya karena Tay Conti yang termakan nafsu kepada Dr. Britt Baker, maka dia pun harus menerima bulan-bulanan dari tim Dr. Britt Baker ini. Namun pada akhirnya kita pun bisa melihat ada bantuan kedua yang datang ya di segmen tersebut, yang dimana sosok yang membantu kali ini adalah sosok Thunder Rosa yang merupakan rival lama dari Dr. Britt Baker dan juga lawan berikutnya bagi Jamie Hayter di turnamen TBS Championship ini, yang pada akhirnya tim dari Dr. Britt Baker ini pun memutuskan untuk meninggalkan area pertandingan setelah Thunder Rosa ini pun memasuki arena pertandingan gitu. Dan siapa melanjut lagi, ini ada segmen promo yang dibawakan oleh MJF dan juga Darby Allin ya, yang dimana pada intinya MJF ini pun bersikeras bahwa dirinya lah yang masih lebih baik dibandingkan Darby Allin. Dan kita pun bisa melihat ya di akhir segmen promo tersebut, kita pun bisa melihat ada sosok Sting yang memasuki area pertandingan gitu guys ya, yang membuat MJF ini pun memanggil kedua rekan ya atau backupnya ya, yaitu Shawn Spears dan juga Wardlow. Namun ada satu hal yang mengejutkan ya, pada kala Shawn Spears dan juga Wardlow ini pun mencoba untuk memasuki arena pertandingan, kita pun bisa melihat ada segerombolan orang
yang sudah menyambut kedua rekan daripada MJF menggunakan topeng dari topeng yang bergambar wajah dari Darby Allin, yang dimana tentunya hal tersebut membuat Sean Spears dan juga Wardlow ini pun kesulitan untuk menolong MJF. Dan tentunya ya, pada akhirnya kita pun bisa melihat MJF dan juga Darby Allin pun saling mengkonfrontasi, dan kita pun bisa melihat keduanya pun saling beradu gontokan ya di tribun penonton daripada show tersebut, yang dimana gontokan antara mereka berdua ini pun mengakhiri segmen promo yang dibawakan oleh MJF dan juga Darby Allin. Dan show pemberlanjut ini ada pertandingan yang menjadi headline daripada show Dynamite minggu ini, yaitu adalah pertandingan Andrade El Idolo menghadapi Cody Rhodes ya. Yang gue rasa ini merupakan salah satu pertandingan terbaik yang disuguhkan oleh show Dynamite kali ini ya. Yang dimana kita pun bisa melihat ya bagaimana Cody Rhodes ini pun tampil lebih agresif ya setelah dia mendapatkan training camp yang dibawakan oleh The Clock on Anderson gitu guys ya. Dan di sisi lain ya, Andrade El Idolo pun bisa membaca kartu-kartu yang dimiliki Cody Rhodes ataupun serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Cody Rhodes gitu guys ya. Dan yang membuat pertandingan ini pun sangat menarik untuk diikuti gitu. Namun pada akhirnya kita pun bisa melihat ada satu momen yang gua rasa ini merupakan salah satu momen memorable yang dipertunjukkan oleh Andrade El Idolo dan juga Cody Rhodes di pertandingan tersebut, yang dimana momen tersebut pun dimulai pada kala Andrade El Idolo melakukan salah satu serangan andalan miliknya mendiang almarhum Eddie Guerrero, yaitu adalah Three Amigos ya kepada Cody Rhodes, dan diikuti dengan Cody Rhodes mengcounter serangan daripada Andrade El Idolo. Dia menggunakan sequence pukulan milik mendiang ayahnya American Dreams Dusty Rhodes, sebelum pada akhirnya Andrade El Idolo ini pun mengcounter serangan dari Cody Rhodes dengan dia melakukan submission move andalan milik ayah dari tunangan ya, yaitu legenda dunia pro wrestling Ric Flair, yang dimana Andrade El Idolo ini pun berhasil mengeksekusi figure 4 lock pada Cody Rhodes ya, sebelum pada akhirnya Cody Rhodes ini pun berhasil mengcounter serangan tersebut, yang membuat Andrade El Idolo pun memutuskan untuk melepas submission move itu. Dan kita pun memasuki babak akhir dari pertandingan tersebut, yang dimana kita pun bisa melihat bagaimana Cody Rhodes ini pun berhasil melempar keluar Andrade El Idolo keluar ring pertandingan. Dan pada kali Cody Rhodes ini pun mencoba untuk melakukan suicide dive kepada Andrade El Idolo, kita pun bisa melihat ya ada sosok manajer daripada Andrade yang menginterupsi serangan daripada Cody Rhodes, yang tentunya hal tersebut pun mengundang reaksi daripada Arn Anderson yang langsung tanpa panjang pikir lebar dia pun menghajar manajer dari Andrade tersebut gitu ya. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Anderson ini pun mengundang reaksi daripada wasit gitu ya. Dan di sisi lain Cody Rhodes ini pun memutuskan untuk melanjutkan serangannya. Namun hal yang mengejutkan yang terjadi pada kala Cody Rhodes melayangkan suicide dive tersebut, karena kita pun bisa melihat ya ada sosok FTR yang muncul dari bawah ring pertandingan dan menyambut serangan daripada Cody Rhodes ini menggunakan title belt daripada Triple A Tag Team Championship, yang membuat tentunya Cody Rhodes ini pun langsung knockout ya atas apa yang dilakukan oleh FTR, sehingga membuat Andrade pun secara luasa bisa mengeksekusi finishing move andalannya yaitu Hammerlock DDT kepada Cody Rhodes, yang membuat Andrade ini pun akhirnya bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dan pasca kemenangan tersebut ya, Andrade dibantu oleh FTR ini pun kembali lagi menyerang Cody Rhodes ya, sebelum pada akhirnya kita pun bisa melihat sosok Tully Blanchard ini pun beradu mulut dengan Arn Anderson ya, yang dimana keduanya ini pun merupakan mantan rekan ya pada kala mereka masih bergabung di Four Horsemen gitu guys. Namun perdebatan antara Arn Anderson dengan Tully Blanchard ini pun tidak berlangsung lama, karena kita pun bisa melihat di sisi lain ini ada sosok dari Lucha Brothers yang memasuki arena pertandingan guna menghadapi FTR ya. Dan pertikaian antara Lucha Brothers dan juga FTR ini pun menutup segmen daripada pertandingan Andrade El Idolo dengan Cody Rhodes. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan terakhir atau main event daripada show Dynamite kali ini, yaitu adalah kelanjutan daripada babak semifinal daripada AEW World Championship Eliminator Tournament, yang dimana ini pun akhirnya mempertemukan Onyx Cassidy menghadapi Miro sebagai pengganti daripada Jon Moxley, yang dimana di pertandingan ini ya kita pun bisa melihat bagaimana Onyx Cassidy pun masih menjalani pertandingan tersebut dalam kondisi yang tidak 100%, karena kita pun bisa melihat
secara jelas ya bahwa Orange Cassidy pun masih mengalami cedera di bagian pinggang dan perut ya gitu ya. Pasca dia pun menerima serangan dari Matt Hardy pada saat dalam pertandingan Casino Ladder Match gitu ya, dan bahkan cedera ini pun makin parah pada kala Orange Cassidy pun menjalani pertandingan babak pertama daripada AEW World Championship Eliminator Tournament gitu ya. Dan tentunya ya cedera yang dialami Orange Cassidy pun sangat bisa dimanfaatkan oleh Miro dengan cukup baik ya, walaupun kita pun bisa melihat bagaimana Miro pun cukup kewalahan di awal pertandingan ya, pada kala Orange Cassidy pun cukup lihainya bisa menghindari serangan-serangan daripada Miro. Namun pada akhirnya pada kala Orange Cassidy mencoba untuk mengcounter serangan dari Miro dengan melakukan suicide dive, yang ternyata serangan yang dilakukan Orange Cassidy ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh dirinya. Karena Miro sudah bisa mengantisipasi serangan dari Orange Cassidy, dan Miro pun langsung saja tancap gas untuk mendominasi mendominasi jalannya pertandingan tersebut, yang membuat Miro ini pun tampil sangat dominan di pertandingan tersebut gitu guys ya. Dan kita pun maju ke beberapa saat kemudian, Orange Cassidy ini pun pada akhirnya bisa memberikan beberapa perlawanan kepada Miro ya, terutama ke kaki daripada Miro, yang membuat Miro ini pun memutuskan untuk keluar daripada ring pertandingan guna dia mengambil time out ya, guna dia memulihkan kakinya yang mengalami kesakitan atau cedera gitu ya. Namun hal tersebut pun tidak membuat Orange Cassidy pun menyulutkan serangannya kepada Miro, dan dia pun memutuskan untuk melakukan elbow drop kepada Miro yang sedang duduk di meja daripada timekeeper di arena pertandingan AEW tersebut. Dan ini pun menjadi serangan atau kesempatan emas satu-satunya dimiliki Orange Cassidy di pertandingan tersebut untuk memenangkan pertandingan tersebut ya, karena kita pun bisa melihat pasca serangan Orange Cassidy kepada Miro ya di meja daripada timekeeper tersebut, kita pun bisa melihat Miro ini pun hampir saja kalah ya via count out apabila Miro ini pun tidak berhasil memasuki ring pertandingan di hitungan 9,9 ya gua rasa. Dan kita pun masuk ke penghujung pertandingan, yang dimana Orange Cassidy pun sebenarnya dia pun sudah semakin panas, dimana dia pun sudah melonggarkan beberapa kombinasi serangannya. Namun pada kala Orange Cassidy ini pun mencoba untuk melakukan serangan andalannya yaitu Orange Pass, Miro sengaja menunjukkan dia pun sudah bisa mengantisipasi serangan tersebut dan mengcounter serangan tersebut dengan matchka kick andalannya sebelum dia pun mengakhiri pertandingan tersebut menggunakan submission move andalannya yaitu The Game Over, yang membuat Miro pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via submission. Dia membuat Miro pun berhak lolos ke babak final daripada AEW World Championship Eliminator Tournament untuk menghadapi Bryan Danielson di event Full Gear mendatang. Dan pasca pertandingan pun berakhir, kita pun bisa melihat sosok Bryan Danielson yang berada di meja komentator sepanjang pertandingan pun berlangsung, itu pun memasuki arena pertandingan guna memberikan selamat kepada Miro. Namun tentunya Miro ini pun dengan berhati-hati dia pun meninggalkan arena pertandingan dan menolak jabat tangan dari Bryan Danielson. Dan segmen tersebut pun mengakhiri show daripada AEW Dynamite di tanggal 3 November kemarin. Dan dari show tersebut pun kita pun sudah mendapatkan line up untuk AEW Rampage di tanggal 5 November nanti ya, atau di Indonesia kita pun bisa menyaksikannya di tanggal 6 November pagi ya, di jam 9 pagi, yang dimana kita pun akan melihat adanya pertandingan Adam Cole menghadapi John Silver. Lalu kita pun akan melihat kelanjutan daripada TBS Championship Tournament yang akan mempertandingkan match terakhir dari round pertama turnamen tersebut, yang akan mempertemukan Red Velvet dengan The Bunny. Dan tentunya kita pun akan melihat segmen face to face antara CM Punk dengan Eddie Kingston. Dan dari show Dynamite kali ini kita pun mendapatkan match terbaru atau akhir dari final dari AEW World Title Eliminator untuk di Full Gear nanti ya, yang akan mempertemukan Miro dengan Bryan Danielson. Dan selain itu pun ya Full Gear pun sudah menggelar
sudah dipastikan akan menggelar 4 match lainnya, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Championship di mana Kenny Omega akan menghadapi Hangman Page. Lalu ada pertandingan untuk AEW Women World Championship di mana Dr. Britt Baker akan menghadapi Tay Conti. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Tag Team Championship di mana Lucha Brothers akan menghadapi Triple A Tag Team Champions FTR, dan yang terakhir ada pertandingan Darby Allin menghadapi MJF gitu guys ya. Dan menurut gue ya, show daripada Dynamite minggu ini pun merupakan show yang cukup solid ya. Namun ini bisa dibilang biasa saja ya dengan beberapa show Dynamite sebelumnya gitu guys ya. Namun gue rasa ini masih bisa dibilang show average daripada Dynamite gitu ya, dan cukup memuaskan ya. Terutama pada pertandingan Kenny Omega menghadapi Angels, lalu juga 2 pertandingan terakhir daripada Dynamite minggu ini, yaitu adalah pertandingan Andrade menghadapi Cody Rhodes dan juga pertandingan Miro dan juga Orange Cassidy, yang gua rasa gua cukup terkejut ya dengan Miro berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan berhasil lolos ke babak final daripada World Title Eliminator, karena gua kira Orange Cassidy lah yang akan lolos setelah absennya Jon Moxley. Namun ternyata Miro yang lolos lah ke babak semifinal. Namun secara pribadi gua rasa ini pun merupakan langkah yang tepat juga ya dengan membuat Miro bisa lolos ke babak final, karena dengan apa yang sudah dilakukan oleh Miro selama dia memegang TNT Championship, ini pun merupakan hal yang pantas yang didapat oleh Miro gitu guys ya. Dan gua rasa pertandingan Miro menghadapi Brandon Nelson di Full Gear nanti pun akan berpotensi menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan gitulah guys ya. Dan update terbaru mengenai Full Gear ini pun menjadi berita terakhir di video film reaksi update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88. Karena di channel ini gue tidak hanya memberikan update dari WWE saja, namun juga dari AEW, Impact Wrestling, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya. Dan akhir kata, gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye.